Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ayah Baca Buku. Di video kali ini kita akan bahas sebuah buku yang sangat menarik, yaitu The Road to Character karya David Brooks. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan tentang nilai-nilai karakter yang dapat memperkuat hubungan kita dengan orang lain, baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Sinopsis: The Road to Character menggali konsep karakter dan bagaimana karakter yang kuat dapat membentuk individu yang lebih baik. Brooks menjelaskan bahwa banyak dari kita terjebak dalam budaya yang mengutamakan kesuksesan dan pencapaian. Namun, dia berargumen bahwa nilai-nilai karakter seperti kerendahan hati, empati, dan pengorbanan adalah kunci untuk hidup yang lebih bermakna. Latar belakang penulis: David Brooks adalah seorang kolumnis dan penulis yang telah bekerja di The New York Times dan sejumlah media lainnya. Dia dikenal karena pandangan filosofisnya tentang masyarakat dan perilaku manusia. Dengan latar belakang pendidikan di Universitas Chicago, Brooks membawa sudut pandang yang mendalam dan reflektif tentang tema-tema kehidupan yang kompleks. Poin utama buku ini: 1. Ada sebuah perbedaan antara resume virtus dan eulogi virtus. Brooks menekankan antara prestasi yang kita cantumkan di resume kita, seperti gelar dan jabatan, dan nilai-nilai yang orang lain ingat tentang kita setelah kita pergi, seperti integritas dan kasih sayang. Yang kedua, pentingnya kelemahan. Buku ini menekankan bahwa pengakuan terhadap kelemahan kita adalah langkah awal untuk membangun karakter yang lebih kuat. Poin ketiga, cerita dari kehidupan nyata. Brooks menggunakan kisah nyata dari berbagai tokoh seperti Augustine dan Dorothy Day untuk menunjukkan bagaimana mereka mengatasi tantangan dalam hidup dan mengembangkan karakter mereka. Analisa ide buku ini: buku ini mengajak kita untuk introspeksi dan bertanya, apa yang benar-benar penting dalam hidup kita? Brooks menyarankan bahwa karakter bukanlah sesuatu yang datang secara otomatis, tetapi sesuatu yang harus kita bangun dan pelihara seiring waktu. Ide ini sangat relevan, terutama di zaman di mana banyak orang terjebak dalam pencarian kesuksesan materi. Dan Brooks membedah buku ini. Yang pertama, tema sentral. Buku ini berfokus pada konsep besar, yaitu karakter dan keberhasilan. Brooks berpendapat bahwa masyarakat modern terlalu memprioritaskan pencapaian individu, seperti kekayaan, status, dan pengaruh yang ia sebut resume virtus. Di sisi lain, eulogi virtus, yaitu sifat-sifat yang akan dikenang orang setelah kita tiada, seperti integritas, kerendahan hati, dan kasih sayang yang seringkali diabaikan. Poin kedua, karakter versus keberhasilan. Brooks menggambarkan perjalanan membangun karakter sebagai proses yang memerlukan waktu dan usaha. Berbeda dengan pencapaian yang bisa kita datang, Brooks menggambarkan perjalanan membangun karakter itu sebagai proses yang memerlukan waktu dan usaha. Berbeda dengan pencapaian yang bisa datang secara instan. Karakter dibangun melalui pengalaman hidup yang menantang, refleksi mendalam, dan komitmen untuk bertumbuh. Ia menekankan bahwa kesalahan dan kegagalan merupakan bagian penting dari proses ini. Melalui pengalaman tersebut, individu belajar tentang empati, pengorbanan, dan nilai-nilai yang lebih dalam. Poin ketiga, penggunaan cerita sejarah dan tokoh terkenal. Salah satu kekuatan buku ini adalah penggunaan kisah nyata dari tokoh-tokoh sejarah dan orang-orang yang berpengaruh. Brooks mengangkat contoh seperti Dorothy Day yang mengabdikan hidupnya untuk membantu orang miskin dan menunjukkan pengorbanan dan komitmen kepada nilai-nilai kemanusiaan. Dan ada contoh yang lain adalah Augustine yang melalui pencarian spiritualnya mengembangkan pemahaman tentang pentingnya kerendahan hati dan pertobatan. Dengan menggunakan kisah-kisah ini, Brooks membuat pembaca melihat bahwa karakter yang baik seringkali dibangun melalui proses yang penuh perjuangan dan refleksi. Poin keempat, perspektif filosofis dan psikologis. Brooks tidak hanya menyajikan pandangan moral, ia juga mengaitkan argumennya dengan pemikiran filsafat dan psikologi. Ia menggarisbawahi ide bahwa keberhasilan tidak memberikan makna yang mendalam dalam hidup. Konsep dari para filsuf seperti Socrates dan Immanuel Kant mengenai moralitas dan etika juga menjadi bagian dari diskusi, menambahkan lapisan kompleksitas pada argumennya. 5. Kritik terhadap budaya modern. Buku ini secara kritis menilai budaya modern yang cenderung mementingkan diri di atas komunitas. Brooks mengkritik pandangan individualistik yang mendominasi, di mana nilai-nilai seperti kesuksesan dan pencapaian pribadi seringkali menjadi tujuan utama. Ia mengajak pembaca untuk mempertimbangkan dampak dari nilai-nilai ini terhadap hubungan antar manusia dan kehidupan sosial.
6. Pemikiran tentang kelemahan. Salah satu ide penting dalam buku ini adalah pengakuan akan kelemahan diri. Brooks menekankan bahwa mengakui kelemahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah awal untuk membangun karakter yang lebih kuat. Dalam dunia yang sering mendorong untuk tampil sempurna, pemikiran ini menjadi sangat relevan. Poin 7. Implikasi bagi pembaca. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai apa yang mereka pegang dalam hidup. Brooks mengajak kita untuk bertanya, apa yang benar-benar penting dalam hidup saya? Melalui introspeksi ini, pembaca didorong untuk mulai membangun karakter mereka dengan lebih serius dan menyadari bahwa pentingnya kontribusi kita terhadap orang lain. Kesimpulan, The Road to Character oleh David Brooks ini adalah buku yang mengajak kita untuk merenungkan dan memperbaiki karakter kita dalam era yang seringkali mengutamakan pencapaian dan kesuksesan. Dengan menggabungkan cerita hidup, pemikiran filosofis, dan analisis budaya, Brooks menyampaikan pesan bahwa membangun karakter yang kuat adalah salah satu perjalanan paling penting yang bisa kita lakukan dalam hidup. Ini bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat di mata dunia, tetapi tentang bagaimana kita dipandang oleh orang-orang yang kita cintai dan komunitas kita. Kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihan buku ini adalah pendekatannya yang mendalam dan penuh pengiran. Brooks berhasil menggabungkan cerita pribadi dan refleksi filosofi yang menggugah. Namun, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa beberapa bagian bisa terasa berat atau terlalu teoritis. Jika kamu menyukai buku ini, kamu mungkin akan menikmati Man's Search of Meaning oleh Viktor Frankl yang juga mengeksplorasi makna hidup dalam kekuatan karakter. Serta buku dari Charles Duhigg yang berjudul The Power of Habit yang membahas bagaimana kebiasaan membentuk karakter kita. Nah, itu tadi ringkasan dari buku The Road of the Character dari David Brooks. Jika kalian tertarik dengan buku tersebut, langsung aja cari di toko buku atau di online. Dan jika tertarik dengan tema tersebut, ada beberapa rekomendasi buku yang tadi sempat saya sampaikan. Dan yang terakhir, jika kalian suka konten ini, silahkan like, komen, dan subscribe, dan bagikan channel Ayah Buku kepada seluruh teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.